الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى شيخنا ونوى سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي خصوصا إلى روح حبيب عثمان بن عبد الله بن أقيل بن يحيى ثم إلى روح شيخنا العارف بالله أبي محمد أمين بدالي سكمبل وانصرافرا ثم إلى أرواح جامع مشايخنا معلمنا أجمعين ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا وأولادنا وذريتنا المسلمين بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويدخلنا الجنة معهم بغير سابقة عذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وعلى ما نوى شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلم في الدارين آمين. Wahdaniyat atau wahdaniyah artinya esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fi'ilnya. Maka mustahil berbilang zatnya atau sifatnya atau fi'ilnya. Adapun dalil bahwa zat Allah itu bersifat wahdaniyat atau wahdaniyah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, Allah taala Tuhan yang esa. Maka patut bagi mukmin muktakid bahwa ia melihat fi'ilnya Allah atau perbuatan Allah juga atas tiap-tiap suatu kejadian. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dapatlah kembali kita sama-sama menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dimatiakan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bighairi hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, salah satu sifat zat Allah yang wajib kita meyakini, mengimani bahwa zat Allah itu bersifat wahdaniyat atau wahdaniyah lah. Artinya esa. Arti esa itu kan ya kalau bahasa kita kan tunggal, ialah satu. Tapi satu tuh masih kawa dibagi dua, separuh-separuh itu satu. Kalau esa nih kada kawa lalu dibagi. Kalau dahulu pang suah belajar ilmu apa ngarannya IPA kah? Nah, lah ada yang namanya atom. Atom itu satu tapi kadang dibagi, paling halus dah. Nah, itu ada penemuan, ada lagi yang lebih kecil dari atom, neutron ngarannya. Nah, itu. Jadi kadang lagi dibagi-bagi. Itu ngarannya esa ngarannya. Lah. Jadi wajib kita beriktikad bahwa zat Allah itu bersifat wahdaniyat atau wahdaniyah lah, artinya esa. Lalu esa itu ada esa pada zatnya, ada esa pada sifatnya,
ada esa pada fiilnya lah. Lalu apa yang dimaksud dengan esa pada zatnya? Nah, yang dimaksud pada esa zatnya yaitu pertama, zat Allah itu kedada yang menyamainya. Siapapun atau apapun lah, kadada yang samanya dengan zat Allah. Lah, zat Allah kada berawal, zat Allah kada berakhir, zat Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsih dan sebagainya. Jadi kadada satu makhluk pun atau apapun yang menyamai zat Allah. Sidin aja lah seronganan toh. Nah kemudian yang kedua, pengertian asal pada zatnya itu artinya zat Allah itu tunggal satu. Nah satunya itu kada kawa dibagi-bagi. Tunggalnya itu kada kawa dipisah-pisah. Kalau kita ini satu jua lah, iyalah kita ini satu jua cuma kawan dipotong-potong. Bagian kepala, bagian badan, bagian kaki dan sebagainya. Itu kada disebut esa ngaranya. Memang satu tapi masih kawan dibagi-bagi. Itu tidak disebut esa. Lah, jadi esa pada zatnya itu dua. Menafikan dua kam ngaranya. Lah. Pertama, menafikan kadada zat lain yang seperti zat Allah. Yang kedua, lah zat Allah itu tidak bisa dibahagi-bahagi. Banyu kalau dibagilah. Banyu kalau dibagilah. Paling kada kawa dipisah. Ya kah? Ini banyu misalnya sa ember, tapi kalau dipisah kan. Lawan apa kalau pisahnya kawan? Iyalah, itu kada sangarannya. Sama badan kita nih satu aja sambatannya, cuma kawan dipisah-pisah kada sangarannya. Memang satu. Angin. Kan angin nih di mana-mana ada. Tapi angin bisa dipisah, bisa ditembus. Itu pun kada esa juga menurut ahli tauhid. Ya kah? Jadi yang namanya Allah itu esa pada zatnya, yang lain apapun tidak ada yang seperti zat Allah. Yang kedua, lah asa pada zatnya itu artinya zat Allah itu kada kawa dibahagi-bahagi, kada kawa dipotong-potong, kada kawa pokoknya esa pang sudah. Nah, lah satu. Jadi menafikan dua kam. Yang kedua asa pada sifatnya. Asa pada sifatnya ini dua menafikan kam jua, menyapikan dua kam jua. Pertama, tidak ada sifat apapun seperti sifat zat Allah. Lah, tidak ada satupun atau apapun yang namanya makhluk di dunia ini yang seperti sifat Allah. Allah itu misalnya bersifat kudrat, kuasa. Tidak ada satupun yang makhluk ini apapun di dunia atau di mana nantinya di akhirat kan misalnya tidak ada satu sifat pun yang sama yang serupa dengan sifat Allah. Jadi semua yang ada pada makhluk, kekuatan yang ada pada makhluk, apapun yang adanya makhluk ada kekuatannya lah, itu semuanya diciptakan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih tangan kita. Ya Allah, tangan kita ini kan diulah Tuhan. Kemudian di tangan ini ada mengandung kekuatan. Ujar kita, apa bahasanya kekuatan itu? Apa yang kita bahasanya Pak? Tenaga. Ya Allah. Nah, tanpa tenaga tangan kada kau bergerak. Tetapi tenaga itu sendiri diciptakan, diadakan oleh Allah. Berarti bukan sendirian. Jadi setiap tangan ini bergerak, setiap itu Tuhan mulahkan tenaga. Ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri. Semua setiap kali tangan kita bergerak, setiap itu Allah maulahkan tenaga. Demikian juga batis kita, demikian juga awak kita. Setiap kali kita bergerak, itu diciptakan Allah. Apa ngarannya? Tenaga kita, kekuatan kita. Demikian juga kita berdiam. Tenaga untuk berdiam itu kan ada. Ya kah? Nah, diam itu pun diciptakan oleh Allah. Bapang, menambih kita. Badan kita. Badan kita seikungan sudah ciptaan Allah.
Ya kah? Tenaga kita, badan termasuk tangan kan, berarti segala macam. Tenaga kita pun, kekuatan kita pun adalah ciptaan Allah juga. Ya? Berarti kita kada punya apa-apa, nampaklah keesanya Allah, nampaklah kudratnya Allah, ya kah? Nah, di mana di diri kita maupun di alam semesta. Dasar alam ini kada ada punya apa-apa, ya kah? Ini disinilah apa ngarannya orang yang mengamalkan kalimah la haula wala quwata illa billah. Ini dikatakan Nabi kalimah la haula wala quwata illa billah itu kanzun la yafna. Bagaikan satu perbendaharaan yang tidak pernah hancur, yang tidak akan pernah binasa, yang tidak pernah akan hilang. Kenapa? Karena kalimat itu selalu mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita, selain dari Allah itu tidak punya daya dan upaya. Berarti daya upaya siapa yang ada pada kita? Allah. Kalau nangka itulah rasanya tuh pantas saja orang nang kada bersyukur tuh disebut kupur. Ya lah. Orang yang kada bersyukur itu pantas saja kalau disebut kupur, malahan bisa kafir. Kenapa? Sudah awak diulahkan, tenaga pulang apa-apa diulahkan, apalagi Allah alladzi khalaqani, Allah yang menciptakan aku, wa huwa yut'imuni, Allah yang memberi makani aku, wa yaskini, Allah yang meminumi aku. Coba ini Quran. Allah menciptakan aku, Allah yang beri makani aku, Allah yang meminumi aku. Mbah kita mana? Ya kah? Nah, sampai kada bersyukur juga terlalu apa bahasanya? Guru terlalu itu kah? Bahasanya itu apa? Terlalu, ya kah? Nah, iyalah. Mudahan Tuhan mengampuni kita. Ya kah? Saben hari kita makan, ya Allah, saben hari kita minum. Apapun gawian kita, ya kah? Bukan hanya makan minum, itu sebagian disebutkan Tuhan. Kita guring dengan siapa? Apa bisa kita boleh guring? Kita bangun dengan siapa? Bisakah kita boleh bangun? Kadang-kadang astagfirullah, kita bangun tahajud, ya kada? Tahajud berarti jam 3 sudah, jam 4 sudah, tengah malam, ya kada? Nah, siapa yang boleh bangun tuh siapa? Bukan kekuatan kita, bukan tenaga kita. Makanya begitu bangun, apa kita dituntut? Alhamdulillah alladzi ahyana. Segala puji miliknya Allah. Ahyana itu kalau Imam Imam Ghazali berarti ahyana itu bukan hidup tapi bangun. Ahyana ay qadna, membangunkan kami. Lah alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah zat Allah yang membangunkan kami, atau membangunkan aku lah bahasanya itu kan, sesudah kami tidur. Kenapa orang tidur tuh dibawa kalimat ahyana ba'dama amatana, sesudah kami mati? Karena tidur itu adalah kayak orang mati. Bujur kah? Orang tidur tuh kayak orang mati. Ya kah? Nah, guru ujar babinian. Kenapa guru ujar malam tadi tangan abahnya kadada sabalah? Gan situ aja kalimatnya, kada usah dipanjangkan lagi. Ya kah? Gurunya ini orang Alabiu juga, kada dia apa-apain deh. Bismillah. Jar gurunya aku kayak itu juga, on mamanya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lah. Jadi asa pada sifatnya itu menafikan dua kam. Pertama, menafikan bahwa kam munfasil ngarannya lah, kannya jadi dua kam itu ada kam munfasil, ada kam muttasil. Itu bahasa Arab. Kita kudu sambil manu bahasa Arab kena kerubitan.
Pertama, artinya selain zat Allah kadada yang bersifat seperti sifat Allah. Bila ada juga kita apa-apa, nah apa-apanya kita itu dengan Allah, bukan kita sendiri. Lah satu. Yang kedua, sifat Allah itu satu-satu. Misalnya kudratnya satu, iradatnya satu, ilmunya satu. Paham ya lah? Nah, lalu kudrat misalnya Allah bersifat kudrat satu aja sembatannya. Cuma kudrat ini banyak yang dikuasainya. Kudrat itu kan artinya kuasa, tapi yang dikuasainya banyak. Misalnya Allah bersifat kudrat, bersifat kuasa menciptakan langit. Ya lah, nah satu lah. Jadi kudrat Allah nang baulah langit, kudrat Allah itu juga nang baulah bumi, kudrat Allah Ta'ala itu juga nang baulah surga, kudrat Allah Ta'ala itu juga yang menjadikan apapun segala macamnya. Jadi sebutannya kudrat itu satu aja, cuma yang dikuasainya banyak. Kalau HP memaham lah. Matahari itu berapa? Tuhan? Satu aja lah. Tapi yang disinarinya, nang disinarinya banyak. Paham ya lah? Kudrat sebutannya kudrat itu satu, cuma yang dikuasai sidin segala-galanya. Ya kan? Jadi Allah bersifat kudrat lah. Kudrat ini kuasa artinya kan. Jadi kuasa maulah langit, maulah bumi, maulah manusia, maulah tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi kudrat itu sambatannya satu, kada berbilang kalau pang baulah langit kudratnya ini, baulah bumi kudrat yang itu, baulah manusia kudrat yang satunya lagi, itu berbilang-bilang garanya. Jadi ini sebutannya satu, bahwa zat Allah bersifat kudrat. Cuman kudrat ini banyak nang dikuasainya. Dan paham mana? Ya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lah. Jadi itu menafikan dua kam, yang lain kadada yang bersifat seperti sifat Allah. Nah kemudian lah sifat Allah itu satu-satu. Allah bersifat ilmu, cuman yang diketahuinya banyak benar. Paham lebih lah. Allah bersifat ilmu kayak itu sambatannya. Cuma yang diketahui Allah maklum dah. Yang diketahui Allah itu sangat banyak, kadada batasnya. Cuma sebutannya Allah bersifat ilmu kayak itu aja lah. Nah, tapi yang diketahuinya sangat banyak. Lalu tadi yang sebutingnya kamun pasilnya kedada yang bersifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala lah. Nah, kemudian empat dah jadi dua kam pada zat, dua kam pada sifat. Nah, kemudian satu lagi lah yang menafikan lima kam. Kemudian asa pada fiilnya apa? Artinya asa pada fiilnya itu menafikan satu kam, yaitu kam munfasil. Kam muttasil ada, tapi kam munfasil tiada. Lah, apa maksudnya? Artinya lah bahwa apa ngarannya asa pada fiilnya hakikatnya di dunia ini hanya satu yang berbuat. Lain dari Allah kada ada punya perbuatan. Lah, jadi misalnya aja makhluk, contoh makhluk kita manusia nih. Wallahu khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kamu. Artinya zahir dan batin Allah menciptanya. Nah kemudian dari ujung batin, ujung kepala sampai ujung batis itu ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu. Kemudian wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah pula yang menciptakan perbuatan kamu. Ya. Jadi perbuatan kita ini kan secara disimpulkan dua aja, bergerak dan berdiam. Nang lain bang? Nang lain tuh misalnya kucing, ayam, samalah. Jadi nang maulah ayam Allah, nang maulah gerakan ayam Allah, nang maulah burung Allah, nang maulahkan gerakan burung kawa tarabang kawa hingga pencacam itu Allah. Pokoknya selain Allah kada ada punya perbuatan. Ujar bahasa guru bahari manusia ini beratan menganggur. Atau ada lagi sih membahasakan manusia ini beratan ujar sih apa? Baranai. Nah,
Kalau pengen beranai, beranai Pak, beranai, kecuali digarakakan orang, nyar bergerak, kecuali di jalankan orang, hanyar berjalan, didudukakan, hanyar berduduk, beranai itu Pak, beranai, kada ada bisa napa-napa, maaflah, ini pandangan tauhid lah, dan ini wajib kita beriktikad. Jadi diri kita diciptakan oleh Allah, perbuatan kita pun, nah, kalau kita ini mantap-mantap dan kita yakinkan dan memang kita wajib meyakinkan, kita akan diberikan yang namanya ikhlas. Sebab kadakawa kita hendak ikhlas kalau kada fana. Kadakawa kita menghendak kadakawa kita ikhlas dengan sempurna kecuali kita fana dulu. Paling rendah fananya kita pada af'al. Artinya jangan kita merasa punya perbuatan. Kita misalnya sembahyang, ya kan? Sebelum sembahyang kan kayak ini. Kita sadar diri kita ini perbuatan siapa? Allah. Gerak dan diam kita Allah juga. Lalu kita hendak sembahyang. Sebelum sembahyang ini kita kan disuruh kita beramal ibadah itu harus ada yang dituju. Kalau tujuan itu salah, maka hasilnya pun salah. Kalau tujuan itu benar, hasilnya pun benar. Itulah yang disebut niat. Itulah yang disebut niat. Oleh karena itu kita sholat yang dituju siapa? Kalau kita menuju surga, bukan Allah yang menuju kan, berarti surga. Kalau kita sholat menuju supaya sugih, sembahyang duha misalnya, atau sembahyang supaya sugih, maka sugih itu tujuan kita, ya kan? Nah, sedangkan di dalam syariat, dalam agama, karena insya Allah panjang umur di dalam kitab Sulamut Taufik atau di kitab yang lain itu. Memang kalau orang sembahyang karena surga, takutan masuk neraka, itu ikhlas juga. Karena di akhirat hendaknya. Nang disebut kada ikhlas itu apabila tujuannya dunia. Ya, sembahyang supaya sugih dunia, kalau sembahyang supaya berpangkat dunia, itu disebut kada ikhlas karena dunia. Tapi kalau aku disembahyang supaya masuk surga, itu dianggap ikhlas tapi rendah. Rendah. Mbah Pang, tujulah nang paling sempurna, paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya kita hendak menuju Allah. Jadi sembahyang ini tujuan kita tuh Allah. Kalau sebelum sembahyang nang dituju tuh Allah. Jadi begitu kita hendak sembahyang, hadirakan dulu aku ini af'al Allah, perbuatan Allah, gerak dan diamku perbuatan Allah. Nang kutuju siapa? Allah. Pahamlah? Kaulah baik mengatakan itulah diri kita ulahan Allah, gerak dan diam kita pun dari Allah juga. Nang dituju di dalam sembahyang Allah juga. Makanya sesudah kita hadirkan nang dituju Allah, baru hudur ngarannya. Maaf ulun baru hudur. Hudur ini mengatakan Allah aja. Ini hudur ngarannya dari Allahu Akbar, kada ada nang lain, Allah aja. Sebab itu yang kita tuju. Dan memang kita akan ketemu dengan Allah, ya kan? Nah, makanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam Quran mun kada hilap kayak ini bunyinya guru. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, apa tuh? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, tuh apa pemulaan ayatnya tuh apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, itu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun lah, kayak itulah. Tolong ditagurakanlah. Ngaran Tuhan ini kayak tupang deh. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, janganlah kamu meninggal kecuali kamu dalam keadaan menyerah kepada Allah. Jadi ini kan perlu kita renungkan, kita pikirkan. Aku ini mati, pacangan selamat apa gak ada? Sudahkah menyerah kepada Allah belum gak? Bila masih sembahyang rasa aku sembahyang, belum menyerah lagi kita.
Bila kita sembahyang masih minta balas kepada Allah, belum lagi menyerah kita kepada Allah. Maaflah, kita bicara tauhid. Nah, oleh karena itu kan Al-Quran menyuruh, Allah menyuruh kepada kita, wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan kamu Islam. Islam itu maksudnya berserah kepada Allah. Arti menyerah, ya Allah, lun kada bisa apa-apa. Coba orang sembahyang itu kan Allah bangkat tangan gelak, kan isyaratnya lah Allah bangkat tangan gelak. Orang menyerah, nah, angkat tangan Jasidin, menyerah. Kayak apa? Ciri menyerah itu kayak apa? Kayak ini kah? Atau kayak ini kah? Angkat tangan Jasidin. Pak, ngarannya aja angkat tangan, nanti menyerah ya Allah. Tahu menyerah Jasidin janganlah. Nah, kayak ini kalau menyerah tak? Ya kah? Nah, ini johir. Batinnya apa? Ya Allah, lun kada ada bisa napa-napa. Semua ani ampun pian. Ni ulahan pian, gerak dan diam ulun pun gerak apa ngarannya? Ulahan pian juga. Nah, oleh karena dalam Quran lah fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Nah, surah apa itu? Baqarah kah? Nah, wa fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu tidak bisa memperbuat, wa lan taf'alu, dan memang kamu selamanya tidak pernah bisa berbuat. Lan itu tufidul dawam. Nah, jadi kita ini maaflah tauhid bil af'al ngarannya. Tauhidul af'al, esa pada fi'il. Jadi esa pada fi'il itu artinya yang lain ranai. Nah, kayak apa ranai? Nah, ini ilmu nih ilmu mengamalkannya masing-masing kita aja. Karena waktu beristighfar hadirakan bahwa nang menolongi beristighfar Allah. Ketika kita baca selawat, nang menolongi berselawat Allah. Arti menolongi berarti kita kada ada bisa napa-napa, ya kah? Nah, berzikir, ya Allah, nang menolongi berzikir Allah, ya kah? Nah, kayaknya suatu saat mudah-mudahan Tuhan bukakan kita berataan, lalu kita merasakan kelezatan dalam berzikir. Tapi lezat bukan tujuan kita, yang dituju itu Allah. Cuma ciri ibadah yang diterima oleh Allah bukan dalam hikam. Ciri ibadat yang diterima adalah merasa lezat ketika beribadat. Itu ciri. Lah, ciri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah, jadi kita kembali bahwa kita wajib beriktikad Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyat, tunggal, esa lah, kada ada duanya, baik esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada fiilnya. Lalu kita ujar guru kita nih, Sidin membimbing kita kalau jalan tauhid, ujar Sidin, kita mengamalkan jalan-jalan tauhidul af'al. Artinya masakan pada perbuatan. Jangan ada yang lain dari Allah punya perbuatan, tapi itu di hati. Lah, jangan salah paham karena pian kalau ke pasar, singgah di warung, makan wadai 2 atau 3, lalu minum teh, tengah ada jebulik, ujar Acel, Pak, bayar Pak. Oh, apa bayar? Ini perbuatan Allah Ta'ala juga. Nah, bujur aja kah? Pon, bujur aja kah? Iya kah? Bujur aja kah dulu? Camoh ngeranin itu. Iyalah. Jadi Acel nih, dia jacel orang nih ketauhidan ketinggian tauhid. Dang ambil kayu jacel. Gagamat Acel, Pak pukul Sidin. Kenapa ya kamu mukul aku Jer? Jangan bapak nih, kenapa ya kamu mukul? Allah Ta'ala memukul ikam. Nah, sama kada? Sama kada? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat, maka kebaikan akan kembali kepada dirimu. Ya kah? Nah, kita itu dianggap berbuat baik apabila perbuatan kita karena Allah. Menukar wadai, menukar banyu lah apabila sesuai dengan syariat Allah, itulah namanya karena Allah. Bila itu menukar wadai 2-3 tapi gak ada bayaran, apa syariat Tuhan? Berarti bukan karena Allah. Itu karena nafsu.
Nah di sinilah kadang-kadang orang belajar tasawuf ke setinggi-tinggi tapi tarau. Apa pin? Dulu ada sembahyang. Wah ini seorang sampai kemana? Hah? Bon, sampai kemana? Mbah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lah. Jadi apa ngaranya kita ada ayat Tuhan, ujar Tuhan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya kah? Apa jua yang kena atau menimpa kepada dirimu yang baik-baik itu dari Allah. Jangan ragu-ragu lagi, itu minallah, bukan min nafsi, bukan dari diri kita. Ini Quran, ya kan? Allah memadai sudah. Siapa lagi petunjuk, siapa lagi yang paling sempurna, paling baik, yang paling benar selain dari petunjuk Allah. Jadi ujar Allah, apa jua yang mengenai ya yang nampak di diri kamu yang baik-baik itu faminallah, dari Allah. Yakin-yakin dari Allah, bukan dari kita. Hilanglah yang namanya riya, hilanglah yang namanya sum'ah, hilanglah yang namanya ujub dan sebagainya. Kada ada lagi kita sombong angkuh dan sebagainya. Kenapa? Semua kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita itu faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nang kada baik, nang kada bagus itu jangan dipadahkan Tuhan. Karena Tuhan kada pernah menyuruh kita jadi maling, jadi korupsi, jadi perampok, kada pernah. Parai sembahyang kada pernah, parai puasa kada pernah disuruh. Ya kada, jangan dipadahkan dari Allah. Padahkan dari diri kita sendiri. Amin nafsik, dari diri kami sendiri. Ya kah? Nah, bahkan ya pajar, maka hakikatnya jar segala sesuatu tadi minallah. Bujur, asa pada fi'ilnya, ya lah. Pahamian lah. Amun kayak itu jar, misalnya nang baik-baik dari Allah, nang kada baik pang. Ke diri kamu, berarti diri kamu tuh ada punya perbuatan lah. Nah, ini maaf lah. Jadi ayat ini sebagian menuju kepada hakikat. Yang satunya wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik, ini menuju kepada syariat. Ya kan? Nah, jadi pada hakikatnya memang sekali lagi lah, pada hakikatnya apapun yang terjadi itu kullum min indillah. Semua dari Allah. Itu hakikat. Cuman kita kan maaf nih misalnya nih ulun berjalan misalnya berjalan nih, ulun kada hendak melakukan kejahatan dan kada deniat, tiba-tiba di jalan di muka dotamal ulun melihat batang apakah itu? Ya kan? Melihat batang lalu ulun itihi kayak itu nih, salah kada dah? Salah kada? Nah, dipandang segi hakikat memang semuanya minallah. Segi hakikat, segi tauhid memang hakikatnya minallah. Ya kada? Tetapi Allah kada menyuruh kita berbuat dosa. Allah kada menyuruh kita maksiat. Makanya ujar Tuhan, barang siapa melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, hendaklah bertaubat. Begitu, astagfirullah, tersalah pang aku, astagfirullah. Nah, nang salah itu imbah melakukan jahat langsung ke Tuhan bertaubat kada nah kiamat tam. Ini ngarannya ilmu pon teraup lah. Nah, jadi kita jangan pernah berniat-niat nang kada bagus. Kalau pinaharatan kada bagus tuh mati. Nauzubillah min dzalik lah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, makanya mari kita sama-sama memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat. Lah, kenapa? Karena insya Allah kalau kita dua ini amalan istighfar dan salawat itu insya Allah dijamin diterima. Lah, dijamin diterima. Yang kedua itu ibarat kita berjalan menuju Allah itu cepat wasilnya. Cuma harus tadi di hati tadi apa yang katakan nang memperbuat Allah. Jadi ujar guru kita, ujar Sidin, orang yang mengamalkan salawat itu Sidin, kalau orang berzikir la ilaha illallah itu kadang-kadang sampai 20 tahun baru tuh buka hijab.
Kalau orang jalan selawat itu ada yang sampai setahun dibukakan sudah hijab. Dan cepat lah. Tapi sekali lagi kita beribadat bukan apa tadi? Ya pokoknya beribadat itu karena Allah lah, kayak itu aja sudah. Ya kan? Kada denang lain karena Allah, Bang. Nah, lalu amalannya banyak istighfar dan banyak solawat. Lah. Astagfirullahaladzim. Ingatakan tadi. Nang maulah muntung Allah. Nang mencoba istighfar Allah. Nang menolong nyoba istighfar Bang Allah juga. Jadi kayak bahasanya tuh ya, minallah ilallah. Nah, jadi muntung kita nih apa ya bahasanya tuh kira? Nah, sinkron jasidin kenyataan benar aja. Lah. Ada anjing. Ini anjing. Anjing ini berjalan dapat tulang. Lalu mbah dapat tulang, bukahnya di bawahnya tulang nih bukahnya ini gurai menyeberang sungai. Cuma menyeberang sungai ini berjembatan. Sungai ini ada jembatannya, halus di jembatannya. Nah karena jembatannya halus, bajunya dalam, lalu anjing ini kan membawa tulang. Ya kan? Nah, jadi anjing ini membawa tulang di jembatan itu sambil maitihi ke banyu. Ada kada awaknya si anjingnya di banyu tuh? Ada kada? Pon? Ada kada? Ada lah. Ambayangnya lah. Nah, nyapampian lah. Ambayangnya. Anjing ini nangaran inya kada paham dan kada mengerti. Jadinya ada anjing lain lah. Membawa tulang jadinya. Lalu di lapasnya langsung merungkap dalam banyu. Celaka kah dah? Celaka kah dah? Nah, dahan paham bian. Jadi amun anjing nang di atasnya mengerti, itu bayangan aja, lain sebujurannya. Nang bayangan tuh ya kita. Ini apa tuh kisahnya tak? Ini anjing membawa tulang di atas jembatan, banyunya dalam, ya kah? Nah, lalu anjing ini melihat, jadinya ada anjing lain, Bang jadinya yang membawa tulang. Padahal, ini seorang. Di mana tuh kisahnya tak? Ini seorang. Cuman nang anjingnya kada paham. Anjing ini kada paham, dikiranya tuh anjing lain, lalu hendak dirabutinya. Nah, celaka kah? Mbah lamas jadinya lah, atau paling kata tercabur gara-gara apa? Merasa ada nang lain daripada dirinya padahal. Nah, bayangan benar aja. Jadi kita ini mazhar kenyataan yang hidup, siapa? Allah. Mazhar kenyataan yang kuasa, yaitu Allah. Kita ini kada kuasa bapak-bapak, lalu beristighfar. Istighfar dari mana? Nah, minallah wa ilal. Itu inna lillah wa inna ilaihi Jadi kita ini bayangan benar aja. Jadi makanya jangan mengaku-ngaku. Bila mengaku-ngaku, apa jadinya? Mereka ada sadar ya kan? Nah, ada lagi yang mengumpamakan ikhlas itu aja. Kayak kita telah mentok makan atau minum, makan dah. Lalu sakit parut ke belakang, ngaranya beol, nyala. Nah, imbah beol tuh dibuliki pulang lah. Nang beol tadi itu dibuliki pulang lah. Kenapa dia dibuliki? Kada perlu lagi itu kita. Kada perlu lagi itu. Bujur lah. Ini kita membuat lah, ingatakan. Muntung kita ini berucapkan jahilnya muntung kita. Astagfirullahaladzim. Selesai kada? Selesai kada? Nang mendatangkan itu siapa?
Allah kalau hakikatnya kita pandang tauhid lah Allah. Itu jangan diingat lagi, itu sudah bahasa pulang nang bahasa nih astagfirullah, bahasa pulang dari Allah berarti. Jadi itu nang sudah tuh jangan diingat. Bila diingat, iya mah ingat akan apa? Paham lah, nang sudah tuh yang apa bahasanya tuh? Yang lalu biarlah menghafal lagunya. Nah, jadi ujar ahli sufi, as-sufiyu apa tuh anggarannya? Orang ahli sufi itu Allah sallallahu ala waktu itu Allah sallallahu Muhammad. Lupa ulun Orang ahli sufi itu lupa kalimatnya lupa ulun dalam hikam tuh lupa nah. Allah sallallahu kayaknya insyaallah ingat aja karena. Jadi kita ini jangan memandang nang sudah berlalu mamada apa ngaranna nang apa Tuhan apalagi kalimat itu nang sudah tuh biar sudah, nang akan datang tuh belum terjadi jangan dipikirkan, nang dipikirkan saat ini nah apa yang dilakukan Tuhan. Jika kita berselawat itu pang yang dilakukan Tuhan ya kada. Nah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu batuntung berselawat disuruh lagi kalau nang lain gawi jangan maingat nang selawat nang sudah digawi kalau pang yang aku tadi ingat 2000 nah banyak aku bisa tabungan tuh nggak ada ingat tuh nggak ini jangan lagi ingat itu ya kada nah faiza farogta fansop bila selesai gawi lagi nang lain jadi nang sudah tuh jangan diingat lagi kayak kita beol juga mbah beol bapak mau belikan apa bau itu ya kada nah jadi masya Allah lah as-sufiyu ibnu waktihi, orang ahli sufi itu anak waktu. Nah, mintu itu sudah. Jadi orang sufi itu maiti saat ini apa digawakan Tuhan mau. Jadi hatinya gembira terus, gembira dengan Allah. Kada pernahnya merasa berpisah dengan Tuhan. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Nah, ini dasarnya adalah asa pada perbuatan. Wahdaniyah fil af'al. Asa pada perbuatan. Jadi bila sudah kita yakin Allah yang berbuat, berarti lain Allah kadang bisa berbuatnya. Selesai sudah, ya kan? Nah, jadi nang kacungkungan ini apa? Af'al Allah, apa aja kita melihat, ya kan? Makanya ya mudah-mudahan Allah membukakan kita berataan. Nah, lalu apa ujar Habib Utsman Batawi? Maka dalilnya dulu bahwa zat Allah bersifat wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah Ta'ala itu Tuhan yang esa, ya kah? Nah, maka patut bagi mukmin mu'takid. Patut bagi mukmin artinya orang yang mengimanakan, mempercaya mu'takid, mengatakan bahwa ia melihat fiilnya Allah, melihat perbuatannya Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap suatu kejadian. Kejadian tuh bagara kejadian juga badiam kejadian juga nang kacungkungan nih kejadian juga nepang iya juga kejadian pokoknya apapun kejadian itu satu aja yang memperbuat yaitu Allah. Bila kawan nangka itu karena dibukakan kita baru kita ngarannya bertauhid pi af'al, tauhid pil af'al ngarannya. Nah mudah-mudahan Tuhan menolongilah, mudah-mudahan Tuhan membukakan memberi makrifat karena kita di pacangan mati. Bila mati mudah-mudahan bertemu dengan orang yang Maha Esa, ya kah? Kada dan yang lain lagi mudah-mudahan minta ampun, minta redha, minta halal. Wallahu a'lam bila hadratin nabi wa alin nabi alfa